kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan. Sesuai aturan pemerintah pusat dalam program Kurikulum Merdeka, siswa harus memiliki ponsel pintar karena pembelajaran menggunakan IT. Maka pemerintah daerah setempat wajib bertanggung jawab terkait pengadaan. Untuk itu Komisi 4 DPRD Banjarmasin siap mengawal anggaran pengadaannya. Beberapa waktu lalu Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat bersama dengan Dinas Pendidikan terkait penyampaian beberapa usulan anggaran yang akan diajukan. Di antaranya pengajuan anggaran untuk pengadaan smartphone bagi sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, yang mana siswa kelas 4 dan 5 sekolah dasar harus menggunakan smartphone sebagai penunjang kurikulum merdeka yang sudah ditetapkan pusat agar mendapatkan akun ID, yang mana dalam kurikulum merdeka ini para siswa banyak melibatkan IT dalam proses belajar mengajarnya. Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Effendi, usai rapat menyatakan, bagi sekolah pilot project pengadaan ditanggung pemerintah pusat, sedangkan sekolah yang belum menjadi tanggung jawab daerah yang dimulai dari siswa yang tidak mampu untuk diperbantukan mendapatkan smartphone tersebut. Kita sekolahkan secara bertahap mulai tahun 2023 ini dan diharapkan 2025 350 ini udah masuk kampus. Berarti diwajibkan Pak ya untuk HP tadi Pak peserta didik? Kita siapkan karena sekolah yang kebetulan menjadi piloting pusat itu kan disediakan oleh pemerintah pusat, sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka. Nah sementara sekolah-sekolah yang belum menjadi piloting itu menjadi tanggung jawab di daerah. Jadi kita siapkan dulu secara bertahap, mulai dari siswa yang tidak mampu dulu. Karena yang mampu kita anggap bisa mandiri, tapi yang tidak mampu harus kita siapkan. Karena mereka ada akun ID-nya yang harus mereka klik melalui smartphone-nya masing-masing ke program nasional. Pihaknya berharap pengajuan anggaran tersebut bisa disetujui pihak DPRD Banjarmasin, yang mana pihaknya akan melakukan pendataan siswa kurang mampu secara bertahap dan bagi siswa mampu agar bisa mandiri. Murtasiah, Banjar TV. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Saud Nathan Samosir usai rapat dengar pendapat bersama pihak Dinas Pendidikan beberapa waktu lalu di DPRD Banjarmasin membenarkan bahwa ada usulan anggaran pengadaan smartphone bagi siswa kelas 4 dan 5 sekolah dasar, yang mana smartphone digunakan untuk menunjang kurikulum merdeka dalam penggunaan IT. Pihaknya pun akan siap mengawal anggaran tersebut karena memang sudah menjadi program nasional. Daerah. Tapi tidak memberatkan kayak itu Pak dengan yang nyata ini pasti memberatkan karena anggaran baru kan yang selama ini ditanggung oleh pusat akhirnya turun ke daerah. Jadi untuk sementara yang laptop mungkin bisa kami sebagai Komisi 4 tidak ada masalah untuk dilaksanakan sepanjang itu memang mengikuti aplikasi pendidikan dari kementerian. Tapi untuk smartphone kita minta dimasukkan nanti di APBD murni untuk tahun 2024 dengan catatan tolong diverifikasi dulu murid-murid yang benar-benar tidak mampu, yang tidak punya smartphone. Nah, jadi penganggarannya kita undur karena ini kan dimasukkan perubahan. Nah, kita minta dimasukkan di murni supaya ada waktu untuk memverifikasi murid-murid yang benar-benar tidak mampu. Kira-kira itu yang masalah 77 miliar tadi. Ternyata clear kita bahas Komisi 4. 23M tadi. Yang untuk laptop, yang smartphone 12M. Nah kalau yang lainnya kan ada kursi dan lain, ada Quran, itu hal-hal logis kalau yang lainnya, yang menyorok yang untuk smartphone dan juga untuk laptop, apalagi smartphone itu kan hibah ceritanya kan, jadi kita perlu ekstra hati-hati, makanya tadi diverifikasi yang murid-murid yang tidak benar-benar tidak mampu seperti itu, tidak salah sasaran. Dista, Banjar TV. Beralih ke informasi lain, dalam upaya meningkatkan keamanan dan keselamatan bagi kapal yang berlayar di alur Sungai Barito, PT Ambang Barito Nusa Persada Amba Pers meresmikan sekaligus memasang 5 unit sarana bantu navigasi pelayaran di perairan Sungai Barito. Telah mendapatkan izin konsesi pada tanggal 20 September. Guna menunjang keselamatan dan keamanan bagi transportasi laut dalam melakukan pelayaran, PT Ambang Barito Nusa Persada Amba Pers
meresmikan sekaligus melakukan pemasangan rambu lalu lintas laut berupa sarana bantu navigasi pelayaran SBNP. Peresmian dilakukan Direktur Kenavigasian Perhubungan Laut RI, Kapten Budi Mantoro, di perairan Sungai Barito, kawasan Mantuil, Banjarmasin, Rabu 16 Agustus. Boleh kita berikan tepuk tangan ya. Baru saja pemecahan kendi oleh Direktur Kenavigasian Direktorat Kementerian Perhubungan Laut dan juga Direktur Utama PT Amba Pers. Boleh kita berikan tepuk tangannya. Dan selanjutnya pengguntingan pita. Terima kasih banyak sekali lagi. Direktur Utama PT Amba Pers, Dr. Haji Julfadli Ghazali menyatakan peresmian rambu lalu lintas ini sebagai bentuk dukungan Amba Pers bagi keselamatan kapal atau pengguna transportasi laut yang melintasi alur Sungai Barito. Total ada 5 sarana bantu navigasi pelayaran SBNP yang dipasang. Jadi insya Allah pada hari ini nanti setelah diresmikan kita pasang ada 5 unit. Semoga dengan dipasang ini akan menambah ikhtiar kita dalam menjaga keamanan dan keselamatan di pelayaran Tambang Barito ini. Direktur Kenavigasian Perhubungan Laut RI, Kapten Budi Mantoro, menyambut baik adanya SBNP yang dilakukan oleh PT Amba Pers. Berharap pengguna lalu lintas laut bisa mematuhi rambu-rambu tersebut sehingga bisa berlayar dengan aman. Lebih jauh, Kapten Budi Mantoro menyatakan SBNP ini akan kembali ditambah setelah dilakukan evaluasi terkait alur maupun sarana yang dibutuhkan agar bisa memberikan tanda bagi kapal yang melintas. Di setiap titik yang kritis nanti akan diberikan pemasangan kembali. Nanti kita evaluasi kembali. Tentunya nanti ada beberapa lagi yang dipasang yang bukan di staf. Nanti dari hasil evaluasi terkait antara alur, kemudian SBNP-nya yang dibutuhkan, jenisnya apa, kemudian untuk periodenya seperti apa, nanti untuk memberikan perhatian pada kapal-kapal yang melintas. Sementara itu, Kabid SHSK KSOP kelas 1 Banjarmasin, Kapten Oka Hari Putranto, menjelaskan terkait penambahan SBNP tersebut akan dikaji lagi sesuai dengan situasi yang ada. Artinya bisa saja SBNP itu ditambah jika dibutuhkan. Setelah ini terus sudah enggak, kita akan monitor terus, kita lihat perkembangannya, kita lihat kepadatan alur yang ada, ya dengan panjang alur yang ada, itu menjadi salah satu lah untuk menjadi bahan evaluasi apakah dan posisinya, dan itu pasti tidak serta-merta langsung ditaruh, oh tempat sini enggak, tapi sudah ada dikaji dulu sehingga ditempatkan di posisi yang sudah pas di situ gitu. Sehingga pemasangan sampai dengan berapa jumlahnya, jenis apa tadi yang sudah disampaikan Pak Direktur itu sudah sebelumnya sudah ada kajian-kajian sebelumnya. Dalam peresmian SBNP ini, selain dihadiri Direktur PT Amba Pers dan Direktur Kenavigasian Perhubungan Laut RI, juga hadir Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas 2, Hendavini Kartomo, serta jajaran Subregional Kalimantan Regional 3, PT Pelabuhan Kalimantan, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, Laziz Assalam Fil Alamin Kalimantan Selatan kerjasama dengan kantor Kemenak Kota Banjarmasin melakukan pembinaan dan talaki Quran bersyahadah bagi ratusan imam masjid dan musola berlangsung di Aula Masjid Raya Sabila Mutadin Banjarmasin. Sebanyak 200 imam masjid dan musola di Banjarmasin ikuti pembinaan dan talaki Quran bersyahadah di Aula Masjid Raya Sabila Mutadin Selasa 15 Agustus lalu. Kegiatan ini digagas Laziz Assalam Fil Alamin bekerjasama dengan kantor Kemenak Kota Banjarmasin, dibuka langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalsel H. Muhammad Tamrin. Pembinaan dan talaki Quran bersyahadah ini juga menghadirkan langsung Qori Nasional Kiai Haji Nasrullah Jamaluddin dari Jakarta. Ketua Laziz Assalam Fil Alamin Kalsel H. Sudian Nur menyatakan kegiatan ini sengaja digelar mengingat pentingnya peran imam masjid dalam memimpin jamaahnya, baik itu salat wajib dan sunat, agar benar dan tepat bacaannya. Rencananya kegiatan serupa bakal pula kembali digelar di Asrama Haji Landasan Ulin Banjarbaru. Pesertanya imam masjid dan musola dari beberapa kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan. Pembinaan dan talaki Quran bersama para imam masjid sekota Banjarmasin kurang lebih 200 orang
mana masjid yang ada di Banjarmasin ini ada 224 masjid dan 771 musola atau langgar. Tujuannya sebenarnya silaturahmi antar imam. Jadi banyak antar imam masjid A dan masjid B itu berketahuan. Jadi pada saat ini akan ketemu. Oh, kamu di masjid mana? Nah, tujuannya silaturahmi. Di samping kita mengulang-ulang bacaan kita, mungkin siapa tahu ada yang perlu dikoreksi. Kakanwil Kemenak Kalsel Muhammad Tamrin menyatakan sangat mengapresiasi pembinaan seperti ini guna memperdalam dan mentahsinkan bacaan Al-Quran, imam masjid dan musala di Banjarmasin. Ini dalam rangka mendukung kegiatan keagamaan khususnya untuk memperdalam, kemudian juga mentahsinkan bacaan Al-Qurannya begitu. Dan alhamdulillah dihadiri oleh 200 para imam di kota Banjarmasin. Salah satu peserta H. Ahmad Mulkini bersyukur adanya pembinaan dan perhatian dari Lajis As-Salam Fil Alamin Kalsel karena dapat menambah wawasan dan menjadikan imam masjid berkualitas. Kita punya harapan mudah-mudahan dengan adanya bimbingan pelatihan imam ini ke depan lebih menjadikan imam-imam yang bertugas baik di masjid, di musola, langgar dan tempat-tempatnya lain lebih berkualitas dari segi bacaan, dari segi tampilan mereka dan hal-hal yang mungkin nanti disampaikan oleh pihak pembimbing. Tim Liputan Banjar TV. Selanjutnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersif Kalsel terjunkan mobil perpustakaan keliling saat gelaran roadshow ke Kabupaten Tanah Bumbu dengan mengunjungi sedikitnya 10 sekolah seraya bagikan bendera merah putih. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersif Kalsel melalui layanan mobil perpustakaan keliling MPK kembali melakukan roadshow ke 10 sekolah di Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun 10 sekolah yang dikunjungi yakni SDN 1 Batua, SMP 2 Kusan Hilir, SDN 3 Batua, SDN 3 Pasar Baru, SDN Pulau 1, SDN 2 Pasar Baru, SDN Saring Sungai Binjai, SDN 2 Manurung, SDN Rantau Panjang, dan SDN 2 Sepunggur. Kepala Dispersif Kalsel Bunda Nunung mengungkapkan selain terus menggencarkan gemar membaca serta berliterasi, kali ini pihaknya juga menyelipkan kegiatan membagikan bendera merah putih. Ini bertepatan jelang HUT ke-78 kemerdekaan RI, pihaknya juga ingin menanamkan nilai nasionalisme. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Kusan Hilir Lini Astalini merasa sangat senang dengan kunjungan Dispersif Kalsel yang banyak membawa koleksi buku bagi anak didiknya. Tentunya walaupun anak-anak ini berada istilahnya tidak terlalu dekat dengan daerah perkotaan, tetapi minat mereka apabila ada perpustakaan itu alhamdulillah bagus. Mereka berduyun-duyun menghampiri dis perpustakaan tadi untuk mencari beberapa referensi buku. Dan setelah ulun amati memang anak-anak itu suka dengan buku-buku yang masih ada gambarnya, masih bergambar. Mungkin karena peralihan antara anak-anak dengan masa remaja, sehingga kesan anak-anaknya masih ada. Apabila buku itu bergambar, mereka cenderung lebih tertarik. Seperti kalaupun kodia, kemudian gambar-gambar dunia hewan, geografi, gambar-gambar bumi dan lingkungan. Hal senada juga disampaikan Hajah Nadira, Kepala SDN Rantau Panjang, yang menyatakan terima kasih dengan hadirnya MPK, berharap peserta didiknya menambah wawasan dan semakin mencintai buku bacaan. Dengan adanya datangnya perpustakaan provinsi, anak-anak kami sangat senang dan sangat antusias sekali untuk bisa membaca dan menambah ilmu dan wawasannya dengan buku-buku bacaan yang pian-pian bawa. Jadi ulun secara pribadi dan kami seluruh Dewan Guru dan staf SDN Rantau Panjang sangat berterima kasih kepada pian-pian berataan karena sudah berkenan hadir ke tempat kami. Tak hanya itu, dengan dibagikannya bendera merah putih bisa menjadikan peserta didik menjadi anak-anak yang cinta tanah air.
Murtasyah, Banjar TV. Pemirsa, Bupati Hulu Sungai Selatan lepas peserta Funback Kemerdekaan HUT RI ke-78. Tetaplah bersama kami.